Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, baik anak-anak semua, kembali lagi bersama saya Pak Tri dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak solih. Ya, anak-anak, untuk minggu lalu, anak-anak sudah mendengarkan materi dari Pak Bahrul dan juga Ibu Wikan. Maka untuk hari ini kita akan belajar lagi dengan salah satu guru dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, guru IPS. Nanti akan saya perkenalkan. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Silahkan berdoa dimulai. Cukup? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Pak Tri akan memperkenalkan rekan Bapak. Langsung saja. Tentu saja ini adalah salah satu guru hebat dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Langsung saja, monggo Pak Adi. Baik Pak Tri, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan semoga semua dalam selalu keadaan semangat. Tentunya semangat dalam belajar di tengah berbagai keterbatasan kita saat ini. Di masa pandemi, tentu kita tidak bisa bertatap muka ya Pak Tri. Iya. Nah, kita harus belajar dengan beberapa alternatif pembelajaran. Nah, salah satunya hari ini kita bertemu dalam siaran rutin hari Selasa bersama SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri di awal tadi, perkenalkan, nama saya Danang Adi Agustinova. Saya sebagai guru di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dan tentunya sebagai pengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Begitu Pak Tri. Baik Pak Adi, karena kebetulan saya guru bahasa Indonesia yang minggu sebelumnya sudah bertemu dengan anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai IPS. Sebelumnya apa itu sekali. IPS? Pasti sangkut pautnya adalah dengan sosial masyarakat ya Pak? Ya, benar sekali Pak Tri. Jadi anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS. Sudah jelas tadi yang seperti yang disampaikan di awal oleh Pak Tri. IPS kita nanti akan banyak sekali membahas tentang sosial. Nah, sosial itu nanti salah satunya terkait dengan masyarakat, kemudian fenomena sosial yang berada di sekitar kita, Pak Tri. Baik, untuk lebih jelasnya lagi Pak, apakah pembelajaran hari ini nanti kita akan ke kelas berapa? Apakah kelas 7, kelas 8, atau kelas 9, atau seperti apa? Nah, jadi begini, untuk kesempatan kita siang hari ini, kita nanti akan belajar step by step. Pada pertemuan siang hari ini kita akan belajar dulu tentunya materi kelas 7, dimulai dari kelas 7. Oke. Tapi begini Pak Tri, kita materi kelas 7 yang kita sampaikan pada siang hari ini tentu tidak hanya bisa dipelajari kelas 7 saja, akan tetapi anak-anak juga bisa, anak-anak kelas 8, 9 juga bisa mengikuti. Karena ini nanti bagian dari rangkaian materi juga. Nanti di kelas 8 dan ke-9 anak-anak juga akan mempelajari hal yang sama. Iya, berarti ini adalah materi yang berkelanjutan nantinya ya Pak? Benar sekali. Ya. Berarti untuk hari ini kita akan mempelajari materi mengenai apa ini Pak? Nah, materi yang akan kita sharing hari ini bersama anak-anakku semua terkait dengan kependudukan Pak Tri. Oh ya, tentang kependudukan. Tapi sebelum kita masuk ke materi Pak, saya dulu juga pernah merasakan sebagai siswa kesan pertama dari pembelajaran IPS itu sendiri ya Pak. Yang notabene itu adalah hampir sama dengan pelajaran bahasa Indonesia. Yang saya ampu adalah banyak berisi teks untuk di dalam buku itu ya Pak. Nah itu silakan bagaimana untuk anak-anak nantinya agar pembelajaran itu bisa maksimal Pak. Nah, ini pernah juga saya alami Pak Tri ketika mengajar di kelas dan bertemu dengan anak-anak. Ketika ditanya bagaimana kesan pertama ketika kita belajar tentang IPS, nah biasanya anak-anak menjawabnya langsung yang pertama kesannya pasti membosankan, kemudian bikin ngantuk, dan yang jelas seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, banyak bacaan dan pastinya menghafal. Oh iya. Padahal itu tidak seperti itu.
Kalau kita bisa memahami lebih jauh lagi, IPS itu kan sebenarnya pembelajaran yang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Tri. Misalkan ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti membutuhkan orang, membutuhkan manusia lain untuk kita saling berhubungan. Sosial ya Pak? Ya, bersosialisasi. Tentu kita di dalam masyarakat itu tidak bisa kita hidup sendiri. Kemudian tentunya kita harus membutuhkan kerjasama dengan manusia yang lain. Nah, di situ ada namanya bersosialisasi, berinteraksi. Nah, itu bagian dari IPS sebenarnya. Ya, terkadang anak-anak semua itu terlalu memahaminya sudah dengan persepsi yang terlalu apa ya? Itu tadi misalkan membosankan dan lain-lain. Nah, padahal itu justru hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari lebih apa ya? Menarik lagi sebenarnya. Baik. Jadi untuk hari ini apa materi yang akan disampaikan utama nanti akan dijelaskan oleh Pak Ade. Biasa kami panggil Pak Ade atau Pak Danang juga bisa ya Pak? Ya, siap. Oke. Nanti akan dijelaskan sekilas terkait materi hari ini. Untuk itu langsung saja Pak Ade monggo dijelaskan kepada anak-anak agar anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Baik, anak-anakku semua, seperti yang tadi disampaikan di awal, hari ini kita akan belajar mengenai salah satu materi di bab 1, semester 1, kelas 7. Nah, materinya apa? Yang jelas terkait dengan kependudukan. Lebih spesifiknya terkait dengan dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, di situ ada dua kata Pak Tri, dua kata kunci. Dinamika dan penduduk ya, jelas ya ada dua kata. Menurut Pak Tri, dinamika itu apa Pak Tri? Dinamika kalau secara bahasa itu karena Bapak mengajar bahasa Indonesia itu sebuah perubahan ya Pak. Nah, berarti di situ ada gerak perubahan, gerak perpindahan juga. Nah, tentunya penduduk kaitannya dengan masyarakat Pak Tri. Jadi kalau kita tarik secara garis besarnya atau sederhananya bahwa dinamika kependudukan itu bisa kita pahami sebagai gerak perubahan kondisi kependudukan. Nah, gerak perubahan ini bisa positif, juga bisa negatif, Pak Tri. Apakah hanya sebatas itu, Pak? Tidak, tentu tidak. Jadi perlu diketahui anak-anak semua, kita Indonesia, negara kita, itu merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Tentu tahu ya Pak Tri, kita berada di urutan berapa kira-kira? Urutan keberapa ya ini pelajaran 1, IPS, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Hai anakku, tahukah kamu mengapa tidak sekolah? Kata guruku sedang libur dan belajar di rumah. Ini bukan cuma libur, ini libur luar biasa, karena kita akan belajar bersama mama papa. Sungguh asik belajar bersama. Mama papa ada di rumah, tapi aku ingin sekolah. Pasti bosan di rumah saja. Semangat untuk semua, mama, papa, dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi. Banyak loh kegiatan di rumah yang bisa kamu lakukan bersama mama dan papa. Kamu bisa berkarya, bercocok tanam, atau memasak makanan favoritmu. Yuk terus belajar bersama, walaupun hanya di rumah saja. Hai anakku, mengapa bersedih, duduk seorang diri? Ayo bermain bersenang-senang dengan papa di rumah. Tapi ini
terlalu lama. Aku sudah bosan di rumah. Aku ingin bersama teman. Lalu harus bagaimana? Sabar, sabar, sabarlah sayang. Kita berdoa kepada Tuhan agar semua cepat berlalu. Kita bisa sekolah lagi. Semangat untuk semua, Mama, Papa, dan teman-teman. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi. Semoga kita sehat selalu dan akan jumpa lagi. Nah, jadi kita termasuk negara dengan jumlah penduduk terbesar nomor 4. Itu setelah yang pertama, masih ingat pelajaran dulu ketika mungkin SD atau SMP, SMA itu pasti ada. Yang pertama adalah Tiongkok. Kalau dulu kita sebut sebagai Republik Rakyat Cina ya. Oh iya, RRC Nah, ya, itu Pak. terbanyak di dunia. Kemudian yang kedua, itu juga ada Amerika. India dulu, India, Oh, India. kemudian baru Amerika, dan yang berikutnya adalah Indonesia. Indonesia. Nah, Indonesia jelas bahwa kita termasuk negara dengan jumlah penduduk terbanyak, tentu juga dengan berbagai kemajemukan kita ya Pak Tri. Berarti sebagai negara yang banyak penduduknya, tentu saja pengolahan secara ketatanegaraan pun juga memerlukan hal-hal yang cukup akurat ya Pak? Ya, tentu. Jadi kalau tadi kita sangkutkan dengan dinamika kependudukan Indonesia, bahwa di dalam ini kemajemukan kita terdapat masyarakat. Nah, masyarakat itu nanti ada ukurannya Pak Tri. Ada namanya, kalau dalam kependudukan itu namanya jumlah penduduk. Kemudian ada lagi kemudian komposisi. Kemudian ada persebaran. Dan tentunya yang terakhir adalah kualitas penduduk itu Oh sendiri. iya, kualitas penduduk. Nah, seperti itu Pak Tri. Oh ya, jadi hari ini kita akan mempelajari secara langsung, kita akan mempelajari mengenai kependudukan ya Pak. Ya, benar sekali. Nah, jadi begini anak-anak, terkait dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk berarti kalau kita pahami secara sederhananya, jumlah penduduk itu bisa kita artikan sebagai total penduduk yang menempati suatu wilayah atau daerah pada periode waktu tertentu. Oh Nah, ya. periode waktu itu nanti biasanya bisa dari tahun ke tahun, kemudian dari bulan ke bulan dan seterusnya. Nah, Itu nanti mungkin yang akan jadi pertanyaan untuk anak-anak ini Pak. Karena untuk penduduk itu pasti setiap harinya akan bertambah, kemudian berkurang Ya, ya Pak. berkurang. Nah, pasti yang menjadi pertanyaan anak-anak adalah bagaimana cara penghitungannya itu sendiri Pak. Nah, cara menghitung penduduk tentunya tidak sesederhana kita ketika kita mungkin membayangkan ya Pak Tri. Iya. Nah, di dalam kependudukan kita untuk menentukan sekian jumlah penduduk. Kalau tadi kita ketahui bahwa Indonesia itu sekitar 256 juta jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Nah, itu angka segitu tuh diperoleh dari kalkulasi atau perhitungan dari pemerintah. Nah, dari pemerintah pusat itu nanti juga ada semacam lembaga non kementerian yang itu ditugaskan untuk menghitung jumlah penduduk suatu negara, khususnya di Indonesia. Oh iya ya. Biasanya kalau masyarakat itu pasti tahu itu kalau tidak salah namanya sensus ya Pak. Ya, benar Ya. sekali. Sensus itu salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung jumlah penduduk di suatu wilayah atau negara. Iya, iya. Nah, sepertinya kalau berbicara tentang sensus, ini Pak Tri juga
sedikit berkontribusi pada sensus tahun ini ya Pak Tri? Ya, kebetulan ini adalah tahun 2020 di mana tadi yang disampaikan Pak Danang adalah terakhir data adalah di tahun 2010 ya Pak. Iya, Nah, 2010. untuk sensus penduduk ini yang sepertinya Bapak alami adalah sensus penduduk 10 tahunan. Jadi Iya, di mana benar. sensus ini akan mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu daerah, apakah dia tinggalnya di daerah sesuai dengan alamatnya ataupun tidak. Maka sensus 10 tahunan ini fungsinya adalah untuk sebagai dasar atau landasan pengembangan sumber daya masyarakat ataupun swadaya masyarakat juga, termasuk sekolah, kesehatan, Iya, pendidikan itu tadi Pak. Nah, berarti kalau kemarin saya sekilas membaca di media massa itu ada namanya sensus online. Iya. Nah itu berjalan dimulai kurang lebih kalau nggak salah bulan Agustus tahun ini ya Pak Tri. Nah terus lalu bedanya yang sekarang dilakukan oleh Pak Tri itu berarti masih kelanjutan dari sensus online atau sensus yang berbeda? Oh, baik. Ini kebetulan Bapak mengalami sendiri terkait dengan sensus penduduk 10 tahunan ini ya Pak. Ya. Jadi di awal tahun 2020 pemerintah telah menyediakan website untuk melaksanakan sensus penduduk secara online. Dengan landasan selain menghemat waktu dengan kondisi pandemi seperti saat ini akan mempermudah masyarakat untuk tetap bisa disensus. Begitu ya Pak? Iya. Namun karena keterbatasan masyarakat banyak ya Pak, kalau keterbatasan misalnya adalah keterbatasan sinyal misalnya, ataupun kemampuan seseorang untuk mengoperasikan teknologi informasi juga masih terbatas, itu mengakibatkan masih banyak yang belum melaksanakan sensus penduduk secara online. Jadi di bulan September ini ada sensus penduduk. Jadi didatangi langsung dari rumah ke rumah sebagai tindak lanjut dari sensus online tersebut. Oh berarti kelanjutan dari sensus online ya? Iya. Dan lalu itu Pak Tri, kira-kira ketika Pak Tri itu misalkan datang dari rumah ke rumah, itu kira-kira yang ditanyakan misalkan ke setiap masing-masing penduduk itu apa biasanya? Ya, karena ini sensus penduduk berbeda dengan sensus lain seperti sensus ekonomi dan lain sebagainya. Fokus di sensus penduduk ini adalah yang ditanyakan yang pertama adalah keberadaan atau domisilinya Pak. Jadi apakah salah satu misal contohnya satu warga, satu rumah itu apakah tinggal di domisili sesuai dengan yang ada di KK atau KTP atau tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah domisili aslinya, jadi apakah sama atau tidak, kemudian baru jenis kelamin. Jadi untuk di tahun 2020 sensus yang dilakukan baru sebatas itu Pak. Jadi untuk yang lain-lain pasti pemerintah sudah memiliki program lain untuk sensus yang lainnya. Oke. Jadi mungkin itu tadi salah satu contoh dan Pak Tri sudah mengalami langsung terjun ke masyarakat yang kemudian nanti pada akhirnya kita akan memperoleh data baru ya Pak Tri. Nanti berjalannya proses dari hasil yang ada di lapangan itu diolah, dijadikan satu secara data nasional, nanti akan diperoleh data kependudukan terbaru. Dan tentunya dalam periode 10 tahun ya. Kalau terakhir 2010 berarti nanti akan dirilis kurang lebih tahun berapa Pak Tri? 2030. Ya, itu adalah ya. sensus penduduk 10 tahunan. 10 tahunan. Baik, itu adalah jadi jumlah penduduk tadi termasuk bagian dari dinamika penduduk tadi ya Pak? Ya, benar sekali. Itu bagian juga dari dinamika penduduk. Tentunya di dalam menentukan atau kita mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah. Nah, tapi itu tadi, sensus itu tadi hanya salah satu bagian. Satu bagian metode yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk. Akan tetapi masih ada yang lain Pak Tri. Caranya atau metode yang bisa digunakan itu bisa survei. Kalau survei itu bedanya dengan sensus, cara memperoleh data kependudukannya itu melalui penarikan sampel. Ya, yang dimaksud dengan penarikan sampel itu misalkan kita sensus wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Nah,
Kemudian kita mengambil hanya salah satu sampel saja, salah satu wilayah terkecil. Misalkan di Yogyakarta itu ada beberapa wilayah kabupaten misalkan. Nah, misalnya kita mengambil hanya Sleman saja. Nah, itu contoh dari survei. Kemudian ada lagi berikutnya metode lain yang bisa kita gunakan itu registrasi, Pak Tri. Registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk itu yang sering dilakukan di dalam administrasi mungkin kependudukan. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Nah, bentuknya itu adalah pencatatan secara terus-menerus terkait dengan 3 hal. Yang pertama ada kelahiran. Kelahiran tentunya ketika kelahiran bentuk pencatatannya itu melalui misalkan akta. Pencetakan akta itu salah satu. Nanti outputnya juga bagian dari metode registrasi ini. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa jika setiap ada anak lahir, kemudian orang tuanya mengurus akte, itu ada fungsi lain ya, Pak? Selain ada untuk keperluan fungsi lain kaitannya dengan bagaimana kita untuk mengetahui jumlah penduduk suatu wilayah. Kemudian ada selain kelahiran, Pak Tri, itu juga ada salah satunya kematian. Nah, kematian makanya ketika kita, misal kita berada di kehidupan kita sehari-hari ya Pak Tri, kita bertempat tinggal di desa itu maupun kota sebenarnya. Ketika ada anggota keluarga atau masyarakat yang meninggal itu kan dianjurkan untuk segera mengurus apa itu Pak Tri kira-kira? Kalau tidak salah akta kematian ya Pak? Nah, akta kematian atau surat kematian ya dari pemerintah desa setempat. Nah, itu juga bagian atau bertujuan lain untuk ini bagian dari metode registrasi ini. Kemudian ada juga migrasi. Migrasi itu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Begitu Pak Tri. Baik, sebelum kita ini sudah jauh sih Pak, sudah jauh. Tapi kita coba kembali lagi ke awal agar anak-anak itu tahu. Setelah kita banyak membicarakan tentang sensus, tentang kependudukan dan lain sebagainya, yang mungkin juga perlu anak-anak ketahui bagaimana badan apa yang menangani mengenai sensus itu sendiri, kemudian apakah ada kantornya atau seperti apa, kemudian jika ada di mana, biar nanti anak-anak memiliki gambaran, oh kalau misal mereka tahu, oh ini adalah tempat untuk lembaga yang menangani sensus misalnya. Baik, jadi untuk sensus ini diselenggarakan yang jelas oleh pemerintah suatu negara. Kalau kita ya pemerintah Indonesia melalui kementerian atau lembaga non kementerian, yaitu yang biasa kita sebut sebagai BPS, Badan Pusat Statistik. Dan itu terdapat cabang-cabang di beberapa wilayah. Itu sebagai mungkin lembaga untuk membantu ya ketika terkait dengan kependudukan di masing-masing wilayah. Jadi tidak hanya pusat Pak Tri, tapi di beberapa daerah di Indonesia itu juga terdapat BPS. Artinya dalam tingkat yang lebih sempit, mencakup wilayah tertentu. Jadi karena ini kita lingkupnya di area Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta sendiri ada tidak Pak untuk kantor BPS itu sendiri? Nah, kalau di Yogyakarta, anak-anakku sama bisa mungkin melihat atau mencari informasi bahwa di Yogyakarta itu ada BPS atau kantor terkait dengan kependudukan itu tepatnya di Jalan Lingkar Selatan, Taman Tirto Kasihan, Geblangan Taman Tirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh ya, di Bantul. Jadi untuk anak-anak yang nanti atau besok lewat di area Bantul, tepatnya di area Kasihan, kalau anak-anak melihat kantor BPS itu adalah salah satu badan yang menangani terkait dengan kependudukan ya Pak? Ya, pokoknya terkait dengan statistik. Oh ya, berarti tugas pokoknya dari BPS itu apa Pak? Itu menghimpun data berupa data statistik, entah itu data kependudukan. Dari kependudukan itu nanti banyak pecahannya Pak Tri. Misalkan data mata pencarian suatu penduduk di suatu wilayah misalkan. Kemudian ada lagi misalkan jenis kelamin, nanti juga bisa diketahui. Kemudian persebaran kepadatan penduduk di masing-masing wilayah itu presentasinya berapa, besarannya berapa, itu nanti bisa kita lihat juga melalui. Nah, anak-anak nanti bisa melihat di
halaman resmi dari BPS, bisa diakses melalui www.bps.go.id. Nah, di situ semua data sudah ada semua, Pak Tri. Kalau mau nyari apapun sudah ada terkait dengan data yang mungkin tentunya terkait dengan kependudukan. Oke, berarti itu adalah anak-anak. Nanti kalian bisa membuka website dari BPS untuk mengetahui seperti apa hasil dari sensus mungkin, atau juga bisa melihat data, berarti bisa melihat jumlah penduduk di Indonesia. Seperti itu juga bisa ya Pak? Ya, kemudian tadi Pak Danang sempat membicarakan mengenai migrasi ya Pak? Tentang migrasi, berarti ini adalah salah satu persebaran penduduk. Jadi misal migrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan, yang nantinya di Pulau Kalimantan itu terdapat orang Jawa, seperti itu ya Pak? Kalau persebaran. Benar. Migrasi itu salah satu gerak perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk juga untuk apa ya Pak? Misalkan penduduk dari daerah padat kemudian berpindah atau disebarkan ke daerah yang lebih mungkin dari sisi kapasitas wilayahnya lebih sempit. Nah, di situ nanti bisa melakukan persebaran penduduk salah satunya melalui migrasi. Dalam masa seperti ini, guru tak akan terpisahkan dalam mencerdaskan murid-muridnya untuk menghibur dan memberikan dedikasi serta apresiasi kepada guru serta menyemangati murid-murid yang sedang melakukan pembelajaran di rumah. Mari kita sama-sama dengarkan untaian kata dari guru untuk murid-muridnya yang sedang melakukan pembelajaran di rumah. Belajar di rumah, tetap semangat. Aida kangen sama teman-temanku. Papa teman-teman lagi. Aida setiap hari kangen sama guru sama teman-temanku. Telah lama aku mengajar, saat ini memasuki dunia baru. Dulu mengajarmu, memberi ilmu, menegurmu, membimbingmu, harus bertemu. Kini telah berganti cara, melalui media kita bertatap muka. Walau kita dipisahkan jarak, sementara tetap semangat dalam meraih cita. mari bersama kita berdoa. Siba ini berakhir sudah. Belajar di rumah hanya sementara. Semoga kita kembali bersama. Kini telah berganti cara, Melalui media kita bertatap muka. Walau kita dipisahkan jarak, Sementara tetap semangat dalam meraih cita.
Musibah ini berakhir sudah. Belajar di rumah hanya sebentar. Semoga kita kembali bersama. Assalamualaikum Bu Guru dan teman-teman, apa kabar semuanya? Saya di sini keluarga sehat. Kangen deh pengen sekolah lagi. Semoga kondisi ini cepat pulih dan cepat selesai. Amin. Belajar di rumah hanya sebentar. Semoga kita kembali bersama. Kembali bersama. Tentu Pak Tri sudah kita ketahui bersama dan anak-anakku semua bahwa persebaran penduduk di negara Indonesia itu masih relatif belum merata. Nah, itu terlihat dari misalkan ini sudah berkali-kali kita dengar mungkin dari Bapak Ibu Guru atau dari informasi lain bahwa Pulau Jawa termasuk yang kita tempati saat ini Pak Tri dan anak-anakku semua itu salah satu pulau yang menjadi pusat persebaran penduduk di Indonesia. Nah, sekitar kurang lebih 60% dari jumlah penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Baik, 60% penduduk Indonesia banyak yang di Pulau Jawa. Ya. Sedangkan Indonesia sendiri pulaunya itu tidak hanya Pulau Jawa ya Pak, ada Kalimantan, kemudian Sulawesi, kemudian ada pulau di Sumatera, itu banyak. Berarti 40% sisanya dari 60 tadi yang terletak di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Sumatera, Papua dan sebagainya itu ya Pak. Iya. Jadi sisa dari 60% itu tersebar di seluruh pulau di Indonesia kecuali Pulau Jawa itu. Jadi bisa dibayangkan betapa padatnya di pulau kita, Pulau Jawa, itu dengan persebaran penduduk yang kurang lebih hampir 60% ya Pak, separuh lebih ya, itu berada di Pulau Jawa. Nah, kira-kira Pak Tri, mengapa di pulau kita atau Pulau Jawa itu kok menjadi minat bagi penduduk atau masyarakat di luar Jawa untuk datang ke sini kemudian baik bekerja, menetap ataupun dengan aktivitas yang lain? Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? Atau mungkin karena ibu kota terletak di Pulau Jawa atau bagaimana Pak? Ya, salah satunya bisa itu. Seperti yang sudah kita pelajari bersama bahwa pusat pemerintahan kita itu berada di Jakarta dan Jakarta itu masih bagian dari Pulau Jawa ya Pak. Iya. Jadi terkadang masyarakat kita itu salah kaprah. Ketika kita mudik, misal penduduk Jakarta atau yang bekerja di Jakarta kemudian pulang kampung, misalkan ke Jogja, itu disebut kita pulang ke Pulau Jawa. Padahal itu juga masih bagian dari Pulau Jawa. Iya. Nah, kemudian selain pusat pemerintahan, anak-anakku semua, kita juga menjadi salah satu pusat pendidikan di Indonesia, khususnya Jogja. Maka ada sebutan kita sebagai kota pelajar ya. Oh iya, Jogja kota sebagai pelajar. Kota pelajar. Nah, dan yang lain Pak Tri, kita juga sebagai salah satu secara kondisi tanah, kita yang paling subur di antara pulau-pulau yang lain. Artinya ketika tanah itu subur, artinya mampu mendukung proses mungkin perkebunan, pertanian dan lain-lain, itu menjadi bagian dari mungkin kegiatan masyarakat kita, mata pencarian masyarakat kita yang di bidang apa? Pertanian. Baik. Sedikit yang menjadi sorotan Pak terkait Jogja sebagai kota pelajar tadi. Itu otomatis ketika saya kemungkinan Pak Adi juga kuliahnya di Jogja ya Pak. Yeah. Ya, itu adalah pusat kota pelajar di mana
dulu teman-teman juga yang berasal dari misal Pulau Kalimantan ada, kemudian Pulau Sumatera ada, Sulawesi dan sebagainya, pulau-pulau yang lain. Nah, apakah itu juga yang mempengaruhi 60% penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa, Pak? Nah, salah satunya itu Pak Tri. Terkadang misalkan ketika mungkin keanekaragaman masyarakat ya dari berbagai wilayah itu kita temukan mungkin ketika kita sudah berada di jenjang mungkin perguruan tinggi. Itu kita akan nanti banyak menemukan teman-teman yang berasal dari luar daerah, luar pulau. Dan itu kita pasti kalau di Jogja nanti akan bertemu, berinteraksi. Nah, ketika mungkin pengalaman mungkin yang saya lihat ketika berada di Jogja itu sudah terlanjur nyaman dengan suasana, dengan berbagai kemudahan akses baik dalam transportasi maupun bidang-bidang yang lain. Nah, pada akhirnya tidak sedikit yang menetap kemudian tinggal di Jogja. Jadi seharusnya idealnya itu kan ketika kita misalkan pergi untuk mencari pendidikan misalkan di Jogja itu kan ya nanti kalau ketika sudah selesai nanti kan kembali lagi mengabdi lagi untuk daerah asal. Seperti itu. Terkadang itu menjadi hambatan dan salah satu faktor penyebab mengapa di Pulau Jawa itu menjadi salah satu pulau yang banyak menjadi banyak penghuninya. Seperti itu Pak Tri. Baik. Jadi itu anak-anak terkait dengan dinamika penduduk tadi, itu diantaranya adalah kependudukan, yang kedua tadi adalah persebaran penduduk ya. Kemudian apakah selain itu di bagian dinamika pendidikan masih dinamika kependudukan itu masih ada lagi Pak? Masih ada lagi Pak Tri. Ya, ini terkait dengan komposisi. Nah, komposisi secara kebahasaan adalah pengelompokan kalau nggak salah Pak Tri. Pengelompokan penduduk berdasar pada suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kriteria itu nanti banyak Pak Tri. Jadi kriteria itu salah satunya nanti ada berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kemudian ada tingkat pendidikan dan agama. Seperti itu. Baik, itu adalah beberapa kriterianya ya Pak. Kemudian selanjutnya ada apa lagi Pak? Nah, dari komposisi yang tadi saya sebutkan tadi Pak Tri, mungkin lebih akan saya sampaikan lebih detailnya dari masing-masing poin tadi. Misalkan begini Pak Tri, untuk komposisi penduduk berdasarkan usia, berarti itu mayoritas penduduk Indonesia berada di usia produktif atau muda. Itu yang dimaksud usia produktif itu bagaimana ini Pak? Nah, usia produktif itu artinya penduduk kita itu mayoritas adalah usia muda, usia produktif untuk kita misalkan bekerja, kemudian melakukan sesuatu yang nanti pada akhirnya berdampak pada kemajuan dalam pembangunan negara Indonesia. Nah, maka Pak Tri, ada sebuah istilah dan anak-anak semua mungkin pernah mendengar juga ada istilah namanya bonus demografi. Nah, bonus demografi itu adalah situasi di mana jumlah penduduk itu terjadi lonjakan yang cukup drastis. Jumlah penduduk usia muda itu akan banyak sekali. Artinya apa? Di situ ada tingkat kelahiran yang tinggi yang mungkin tidak dialami di kondisi sebelumnya. Nah, itu membawa konsekuensi pada Indonesia juga. Dan biasanya ini terjadi di negara berkembang. Nah, Indonesia kan juga secara jenis atau perkembangan negaranya masih dalam tahap negara berkembang. Nah, di situ nanti kondisi kependudukan kita akan terjadi lonjakan yang cukup tajam penduduk usia muda yang seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anakku semua. Dan itu nanti membawa pengaruh yang cukup signifikan, Pak. Berarti itu akan ada dampak dari bonus demografi itu ya, Pak? Ya, dampaknya bisa positif dan negatif. Nah, dampak positifnya apa? Yaitu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa keberadaan penduduk usia muda ini apabila bisa dimaksimalkan akan membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan atau pertumbuhan negara Indonesia, khususnya dalam pembangunan nasional. Nah, akan tetapi kondisi sebaliknya ketika
keberadaan penduduk usia muda tidak mampu dimaksimalkan, dikelola dengan baik oleh pemerintah, itu tentu nanti akan menjadi beban pemerintah. Misalkan banyak penduduk usia muda tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, tentu pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial. Nah, masalah sosialnya apa? Salah satunya kemiskinan. Kemudian kita saat ini juga masuk di era apa Pak kira-kira yang sedang heboh atau sedang kita alami saat ini? Kalau saat ini mungkin kemajuan teknologi mungkin? Ya, kemajuan teknologi. Dan biasa kita kenal kalau istilah lebih apa ya, lebih populernya itu revolusi industri 4.0 ya Pak Tri. Yang mana di situ manusia nanti akan dihadapkan pada situasi di mana akan bersaing dengan teknologi. Dan ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa manusia akan dikendalikan oleh teknologi. Nah, artinya apa? Ke depan bahwa sumber daya manusia atau manusia dan masyarakat Indonesia tentu nanti akan dituntut dari sisi keterampilannya agar bisa bersaing dengan persaingan yang ada di dunia luar sana. Terlebih kita saat ini juga masuk di dalam masyarakat ekonomi ASEAN, yang itu salah satu konsekuensinya bagi kita adanya perdagangan bebas. Jadi semua termasuk sumber daya manusia, baik barang maupun jasa nanti juga akan dengan mudah masuk ke kita. Nah, itu artinya apa? Keberadaan sumber daya yang ada, penduduk usia muda itu tadi harus kita maksimalkan betul. Nah, salah satunya ya misalkan dengan peningkatan kualitas SDM, salah satunya melalui bidang pendidikan. Oh iya ya. Jadi dari fenomena bonus demografi ini untuk anak-anak ketahui dan mungkin juga kita ya Pak sebagai kaum muda itu kita harus mempersiapkan masa depan yang baik agar nantinya kita sebagai kaum muda dan juga anak-anak yang sudah dipersiapkan dari dunia pendidikan juga itu tidak menjadi dampak negatif melainkan menjadi dampak positifnya seperti itu ya Pak. Membawa manfaat bagi negara, yang manfaat artinya dalam pembangunan kita ke depan itu biar lebih mudah dan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita menjadi hambatan selama mungkin ke belakang dan sampai saat ini itu bisa kita atasi bersama. Kemudian itu adalah salah satu komposisi penduduk setelah tadi kependudukan, kemudian persebaran, kemudian komposisi. Apakah masih ada lagi Pak? Nah, mungkin hanya sekedar tambahan informasi anak-anakku semua. Jadi bonus demografi itu tadi itu akan puncaknya sebenarnya sekarang itu sudah mulai Pak Tri. Puncak dari bonus demografi di Indonesia itu tahun 2030. Jadi nanti puncak atau pertumbuhan penduduk tertinggi usia muda itu berada pada tahun 2030. Nah, itu tentu tantangan yang tidak mudah bagi pemerintah dan kita yang nanti akan merasakan langsung dampak itu. Nah, kemudian ada lagi Pak Tri. Dari dampak itu nanti juga akan mempengaruhi bentuk piramida dinamika kependudukan kita. Nah, dinamikanya nanti kita berbentuk ekspansif, artinya penduduk usia mudanya tadi banyak, kemudian usia non produktifnya itu sedikit. Artinya di situ ada kematian yang rendah. Kemudian sebaliknya di situ ada angka kelahiran yang sangat tinggi. Kemudian itu nanti akan membentuk piramida ekspansif seperti itu. Berarti untuk salah satu program pemerintah terkait keluarga berencana itu juga memiliki tujuan yang jelas ya Pak? Ya tentu Pak Tri. Jadi untuk menekan pertumbuhan penduduk yang begitu mungkin tinggi di negara kita, pemerintah itu sudah mengeluarkan suatu kebijakan namanya keluarga berencana atau yang biasa disebut di masyarakat kita itu sebagai KB. Nah, itu untuk menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Atau dengan slogan apa Pak Tri? 2 anak lebih baik, betul Pak? Iya, benar sekali. Jadi itu anak-anak yang terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Dan ada lagi Pak Tri
masih beberapa informasi juga terkait dengan pembelajaran kita terkait dengan kependudukan atau dinamika kependudukan di Indonesia. Nah, salah satunya juga masih membahas terkait dengan komposisi. Tadi tingkat pendidikan, Pak Tri. Kemudian yang berikutnya, tingkat pendidikan penduduk itu nanti akan kaitannya erat dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, kalau kita lihat Pak Tri, dari tingkat pendidikan masyarakat kita, ini ada sebuah data yang coba saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Data BPS tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia tingkat sekolah, tingkat tidak sekolah, artinya masyarakat Indonesia yang tidak sekolah, itu persebarannya 9,24%. Cukup banyak ya Pak? Ya, cukup banyak untuk di angka segitu dengan jumlah penduduk kita yang begitu banyak. Kemudian masyarakat yang tidak tamat SD itu ada persebarannya 19,28%. Itu SD, tidak tamat SD. Artinya sekolah tapi tidak sampai mendapatkan ijazah atau putus sekolah karena satu dan lain hal. Itu 19,28%. Kemudian tamat SD, Pak Tri. 30,55%. Itu angka yang juga tidak sedikit, persentase yang tidak sedikit. Kemudian berikutnya, anak-anakku semua tamat SMP itu persebarannya 16,88%. Kemudian diikuti tamat SMA 18,2% dan perguruan tinggi ini yang paling sedikit hanya 5,23%. Berarti kalau kita lihat bahwa masyarakat Indonesia dengan lulusan perguruan tinggi itu masih jauh di bawah anak-anak yang tidak sekolah ya Pak. Bahkan untuk tamatan SMA pun itu juga cukup banyak ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau kita lihat data tadi, berarti kondisi atau tingkat pendidikan masyarakat kita, sumber daya manusia kita itu terbanyak dari sisi kualifikasi ya. Itu berada pada tamatan SD. Jadi begitu besarnya persentase di tingkat pendidikan SD. Artinya apa? Ini menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan banyak mungkin perhatian dalam dunia pendidikan. Baik, berarti dari tingkat kelulusan sekolah masyarakat Indonesia itu akan mempengaruhi kualitas penduduk itu sendiri ya Pak? Ya benar Pak Tri, seperti itu. Baik, jadi anak-anak mungkin bisa diambil bukan kesimpulan tapi pesan dari materi IPS ini tadi bahwasannya pendidikan itu akan mempengaruhi kualitas penduduk di Indonesia. Maka dengan anak-anak semakin giat belajar, kemudian sekolah yang rajin dan sekolah setinggi mungkin, itu nantinya akan berpengaruh dengan kualitas penduduk Indonesia. Seperti itu ya Pak? Ya benar sekali Pak Tri. Dan begini Pak Tri, ada tambahan sedikit informasi bahwa peningkatan kualitas penduduk kita itu juga harus perlu diperhatikan terkait dengan akses dan fasilitas. Jadi misalkan sekarang kita di masa pandemi ini banyak keterbatasan yang kita hadapi, tidak hanya Bapak Ibu guru tapi anak-anakku semua yang di rumah, tentunya dalam pembelajaran online Pak Tri. Jadi pemerintah dalam meningkatkan, bagian dari upaya meningkatkan kualitas penduduk terkait dalam mungkin lingkupnya lebih sempit lagi dalam dunia pendidikan, kita sekarang masih dalam proses sepertinya ini Pak Tri, bantuan atau subsidi untuk pulsa ya, untuk menunjang pembelajaran daring. Dan masih banyak lagi mungkin upaya-upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, yang itu juga nanti pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan kualitas penduduk dan secara umumnya nanti akan membawa dampak yang besar dalam pembangunan nasional Indonesia. Seperti itu Pak Tri. Baik, kalau kita lanjut sepertinya pembicaraan ini masih akan berlanjut panjang ya Pak. Sangat panjang. Namun karena terbatasnya waktu, maka di pertemuan berikutnya nanti Pak Danang beserta rekan-rekan akan menyampaikan kembali terkait materi IPS ini
yang nantinya juga akan bermanfaat untuk kehidupan, karena memang pelajaran IPS itu berkaitan erat dengan kehidupan secara langsung ya Pak. Ya benar sekali Pak Tri. Baik, mungkin itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, atau ada sepatah dua patah kata sebelum ditutup Pak Ade? Ya, pesan dari saya mungkin juga Pak Tri juga ya. Ya. Nanti intinya pada kesempatan siang hari ini sangat senang bisa menyapa anak-anakku semua dan khususnya para pendengar setia Radio Muhammadiyah. Dan Bapak harap dalam situasi pandemi kali ini jangan malas untuk belajar, tetap belajar apapun kondisinya di tengah berbagai keterbatasan kita. Nah ini justru menjadi peluang bagi kita Pak Tri, yang dulu ketika di kelas banyak mengeluh anak-anak itu kan ingin libur ketika masuk, pengen libur, kapan menunggu, kapan tanggal merah dan lain-lain. Nah sekarang sudah terjadi beneran, dan ini justru menjadi peluang untuk kita banyak belajar tentang banyak hal. Misalkan minat dan bakat, mengembangkan diri yang sebelumnya terbatas karena waktu dan kegiatan di sekolah. Nah ini justru menjadi peluang bagi kita untuk lebih berproduktif dan mengembangkan diri. Termasuk erat kaitannya dengan bidang sosial, karena memang banyak terjadi perubahan ya Pak? Ya, perubahan. Misalkan kita bisa saling bertemu di dalam keluarga yang sebelumnya mungkin kita hanya intensitasnya bertemu dengan ayah, ibu, atau saudara yang lain itu hanya misalkan intensitasnya jarang sekali. Nah, kita sekarang bisa bertemu lebih lama dan lebih intens lagi. Baik, itu adalah manfaat yang bisa kita ambil dengan adanya wabah ini. Bukan berarti kita bisa menyalahkan ataupun hanya menggerutu, karena semata ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari kami, dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, sekolahnya anak solih. Pak Tri dan juga mewakili Pak Danang beserta dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Kita cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang lain di pembelajaran berikutnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.